Mantan Menteri Perdagangan Thomas Rikasi Lembong atau Tom Lembong menyampaikan bahwa dirinya sudah mengetahui sejak akhir 2024 bahwa Kejaksaan Agung tengah membidiknya dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Informasi itu disebutnya muncul tidak lama setelah dirinya resmi bergabung sebagai salah satu ko-kapten tim pemenangan nasional pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Tom Lembong usai sidang kasus dugaan korupsi yang menjeratnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Selasa 1 Juli 2025. Ia mengaitkan dimulainya penyidikan tersebut dengan keterlibatannya dalam tim kampanye pasangan calon presiden yang berseberangan dengan pemerintahan saat itu. Tom Lembong menyebut bahwa ia tidak mengetahui secara pasti pelanggaran hukum yang dituduhkan kepadanya, karena menurutnya kebijakan impor gula yang diambil saat menjabat Menteri Perdagangan pada periode 2015-2016 dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional. Ia juga menyampaikan bahwa selama proses hukum berlangsung, dirinya telah berupaya bersikap kooperatif dan tidak berniat menghindari tanggung jawab. Namun, hanya dalam waktu 2 pekan setelah presiden baru dilantik, ia mengaku ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Tom Lembong dituding menyebabkan kerugian negara sebesar 515,4 miliar rupiah. Dari total kerugian negara mencapai 578,1 miliar rupiah. Angka tersebut merujuk pada laporan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang mencakup kegiatan impor gula oleh Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. Jaksa menyebut bahwa Tom telah menerbitkan izin impor gula kristal mentah atau GKM kepada sejumlah perusahaan swasta yang sebenarnya tidak berhak mengolah GKM menjadi gula kristal putih atau GKP. Beberapa perusahaan tersebut antara lain PT Angels Product, PT Makassar Ten, PT Sentra Usaha Tamajaya, dan PT Medan Sugar Industry. Izin impor gula itu disebut dikeluarkan pada masa panen atau giling dalam negeri, sehingga berpotensi mengganggu harga gula lokal dan merugikan petani. Selain itu, alih-alih menunjuk BUMN untuk menjalankan distribusi dan stabilisasi harga, Tom justru memberikan tugas tersebut kepada koperasi non-BUMN seperti Inkopkar, Inkopol, dan Puskopol. Tom Lembong juga didakwa memberikan penugasan kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI untuk melakukan pengadaan GKP dengan menggandeng produsen gula rafinasi yang dalam praktiknya melanggar ketentuan pengendalian distribusi dan pengaturan harga. Menurut jaksa, terdakwa lalai mengendalikan distribusi dan stok gula secara nasional. Langkah-langkah yang diambil justru berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan pasar dan tindakan tersebut diduga memperkaya pihak tertentu. Tom Lembong membantah seluruh tuduhan tersebut. Ia menyebut bahwa setiap kebijakan yang diambil telah melalui proses koordinasi lintas kementerian dan seluruh langkahnya kala itu ditujukan untuk mencegah gejolak harga bahan pokok. Ia juga menyayangkan waktu penetapan dirinya sebagai tersangka yang berdekatan dengan pergantian pemerintahan. Hal ini memunculkan dugaan adanya muatan politis dalam proses hukum yang menjeratnya, mengingat perannya yang cukup menonjol dalam tim pemenangan oposisi pada Pilpres 2024. Tom menegaskan bahwa dirinya belum menemukan penjelasan yang memadai terkait siapa yang dirugikan dan bagaimana bentuk kerugian negara yang dituduhkan padanya. Sidang kasus dugaan korupsi impor gula ini akan terus berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi, ahli, dan pengajuan alat bukti dari kedua belah pihak. Kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan sosok yang pernah menjabat di kabinet dan kini berada dalam barisan oposisi. Jika terbukti bersalah, Tom Lembong terancam dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang memuat ancaman pidana bagi penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang hingga merugikan keuangan negara.